Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS Kominfo Windy Purnama mencabut permohonan pra-peradilan. Pencabutan permohonan itu dibacakan dalam persidangan pada Senin 17 Juli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencabutan permohonan itu kemudian dikabulkan oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun. Selain mengabulkan pencabutan permohonan, Hakim juga memerintahkan kepada kepaniteraan untuk mencoret permohonan pra-peradilan Windy Purnama yang sudah terregister ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Sri Fadila yang akan melaporkannya. Silakan rekan Asri. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, pada hari ini salah satu tersangka kasus tindak pidana pencucian uang pada korupsi pengadaan tower BTS Kominfo, yakni Windy Purnama, telah melayangkan permohonan untuk mencabut pra-peradilan yang mereka daftarkan sebelumnya. Dan permohonan itu pun dikabulkan oleh Hakim Tunggal yang bertugas, yakni Tumpanuli Marbun. Dan dalam persidangan hari ini, tadi Tribuners di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik dari pihak pemohon maupun termohon, yakni dari pihak Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, hadir di dalam persidangan. Dan meskipun tadi dari pihak termohon, yakni dari Kejaksaan Agung, hadir di dalam persidangan, putusan yang dibuat majelis hakim, yang dibuat Hakim Tunggal tadi, itu tanpa persetujuan dari pihak termohon, karena persidangan pra-peradilan ini belum sampai pada tahap jawab-menjawab. Dan sebagai informasi, Tribunnews, pra-peradilan ini sendiri diajukan oleh Windy Purnama melalui kuasa hukumnya pada Kamis 22 6 Juni lalu. Dan pihak termohon, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat ini dijabat oleh Kuntadi. Dan penetapan Windy Purnama sebagai tersangka sendiri itu telah dilakukan Kejaksaan Agung pada bulan lalu, yaitu Selasa 23 Mei 2023. Dan dalam keterangannya, Tribuners, Kejaksaan Agung tidak membeberkan jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka lainnya. Namun dia disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang kini duduk di kursi terdakwa, yakni Komisaris PT Sawetek Media Sinergi, Iwan Hermawan. Dan saking dekatnya, Tribuners, Windy disebut-sebut dipercaya oleh Irwan untuk menghubungkan dengan pejabat di lingkup Kemenkominfo. Namun Kejaksaan Agung masih enggan membeberkan peran serta pejabat Kominfo yang dimaksud tersebut. Namun di dalam berita pemeriksaan acara dari Windy Purnama sebagai tersangka itu terungkap, Tribuners, bahwa dia berperan sebagai pihak yang mengantarkan sejumlah uang ke berbagai pihak. Salah satu diantaranya di dalam BAP-nya, Windy mengaku mengantarkan uang ke sosok bernama Nistra untuk oknum Komisi 1 DPR. Kemudian dia juga mengaku menyerahkan uang ke seseorang yang bernama Sadikin, kemudian Ferendi Mirza, Yulita, dan Jennifer. Dan pengakuan Windy itu kemudian dilengkapi oleh Irwan Hermawan, di mana dia mengakui ada penyerahan 70 miliar ke Nistra selama 2 tahap. Kemudian kepada Sadikin sebesar 50 miliar diduga diserahkan kepada oknum BPK RI. Dan atas perbuatannya itu, Windy Purnama kemudian dalam perkara ini dijerat tindak pidana pencucian uang, yakni pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Asri Fadila dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari kuasa hukum tersangka korupsi BTS Kominfo Windy Purnama. Berikut liputannya untuk Anda. Bilang gugatan itu dicabut aja. Betul. Itu alasannya kenapa, Bang? Ya, setelah seperti tadi kita sampaikan di persidangan, setelah kita berdiskusi dengan klien kami memang memutuskan untuk mencabut permohonan pra-peradilan, ya kan? Alasannya adalah kita akan fokus untuk persiapan pemeriksaan sidang utamanya aja. Udah seperti itu aja sih. Alasan utamanya kan? Alasan utamanya, iya. Tapi dari permintaan dari si Windy sendiri atau koordinasi? Setelah kita berkoordinasi dengan klien, keputusan yang kita ambil seperti sekarang. Berarti itu mau keputusan dari Windy yang memutuskan itu atau gimana? Iya, setelah koordinasi dengan kita tentunya. Berarti karena berkas perkaranya udah dilimpahin, Pak? Atau jadi... Belum, sampai saat ini kita belum ada informasi kalau berkas perkara sudah dilimpahkan atau belum. Yang pasti, ya kita masih menunggu.
Jadi kalaupun nggak dicabut tetap pasti kalah pra peradilan atau gimana? Ya, saya nggak mau berandai-andai ya. Yang pasti kita udah cabut ya, kita belum tahu hasilnya gimana kalau diterusin. Pencabutannya kapan Bang? Per hari ini, 17 Juli. Pas hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.